Selamat malam kepada penggemar-penggemar kisah seram di halaman BR Page. Oke, yang baru datang di page ya, terima kasih karena kamu sudah support saya dan terima kasih karena kamu minat dengan karya saya ini. Oke, segala penceritaan yang saya kasih cerita kepada Anda adalah berdasarkan kisah benar. Dan kisah benar ini diceritakan daripada orang-orang yang kongsikan kepada saya. Segala identiti dirahasiakan oleh saya karena itu untuk memastikan keselamatan mereka. Oke, kisah malam ini saya mau kasih kongsi kamu satu kisah Saka Susuk di Kota Marudu. Kisah ini adalah berdasarkan kisah saya sendiri dan berdasarkan kisah benar saya sendiri, dimana kisah ini masih lagi terjadi sekarang. Maksud saya terjadi sekarang tuh, orang nih dia masih ada tuh pegang-pegangan, ataupun kita boleh simpulkan dia sebagai ilmu sihir. Bukan ilmu sihir, tapi dia macam ilmu lah. Oke, lebih kurang ilmu lah kan. Oke, tapi kalau di Sabah panggil dia pegang-pegangan lah. So di kampung saya nih ada satu orang tua, mungkin umurnya lebih kurang dalam lingkungan 60 tahun lah saya rasa. Tapi dari sejak saya kecil sampai saya membesar sekarang, yang saya perasan dia punya muka nih kan, dia tidak pandai tua. So saya pernah tanya lah sama family saya kan, kenapa dia punya muka tuh begitu-gitu saja, macam tidak pandai tua. Tapi family saya jawab, pandai tua juga pun tuh muka dia berubah juga. Itu mungkin dorang sudah sama-sama dia dari lagi lama dari saya. Jadi saya nih dari kecil saya perasan muka dia sampailah umur saya lebih kurang dalam 23 tahun masa tuh, dia punya muka tidak pandai berubah. Dia punya keawetan muka nih macam itu-itu saja. Tapi kalau sekarang dia sudah ada tua sedikit lah, dan sekarang dia tengah sakit. Oke, saya tidak boleh ceritakan lebih tentang dia ni sebab dia sekarang tengah sakit. Oke, apa yang saya mau kasih kongsi kepada Anda semua adalah kisah tentang dia. Oke, dimana dia ni kononnya ada pegang-pegangan. Dia ni tinggal sebelah rumah kami saja sebenarnya. Dia ada pegang-pegangan ni, tapi dia tidak pernah bagi tahu orang yang dia ni ada pegang-pegangan. So macam mana kami tahu dia ada pegang-pegangan nih guys? Dia pernah ceritakan sendiri semasa dorang ni tengah kumpul bersama dan mabuk bersama lah, begitu. Jadi dia ceritakan kepada salah satu sepupu kami yang juga sama-sama dorang nih. Dia cakap pegang-pegangan yang dia pegang nih adalah susuk. Di sanalah kami start tahu yang dia ni ada pegang-pegangan. Tapi bila kami tanya direct on the spot sama dia, dia tidak akan pernah bagi tahu. Pernah satu kali cousin saya kasih main-main dia lah begitu. Dia pernah mau minta tuh benda, tapi dia cakap dia tidak mau bagi. Sebab kenapa dia tidak mau bagi? Kononnya orang yang dia mau bagi ini adalah orang yang sudah cukup berpengalaman lah begitu, ataupun orang yang sudah cukup macam apa kita panggil, yang sudah merantau luas lah begitu. Sebab kononnya Saka yang dia dapat nih adalah daripada Indonesia. Sebab dulu dia cerita ada zaman muda dulu dia suka merantau. So mungkin dia dapat dari sana lah kali kan. Dan rumah yang tempat dia tinggal nih adalah rumah anti saya juga. Jadi anti saya pernah cerita yang dong pernah kena gangguan di rumah. Gangguan yang dong pernah kena nih macam seperti ada orang berjalan di atas, macam ada orang tengah bercerita begitu. Sebab rumah dorang ni ada 2 tingkat. Saya punya anti ni dia tinggal di bawah, yang uncle ni dia tinggal di atas. Pernah satu kali anti saya bersendirian di rumah. Jadi dia punya adik ni pergi sekolah. Lepas tu dia pernah cerita dia dengar ada orang di atas. Masa tu uncle tu tidak di rumah. Jadi gangguan tu dorang sudah biasa lah. Jadi dorang masih biar sejak lah macam tu. So pernah satu kali uncle ni dia pernah kena rasuk. Bukan kena rasuk, tapi dia cakap selepas dia sembuh, dia cakap ada orang yang mahu lawan dia punya ilmu. Oke, itu pengalaman saya nampak depan mata di mana dia punya rupa paras pada masa itu seperti macam mau makan orang. Dia duduk berdiam. Lepas tu kalau dia pandang orang kan sangat tajam. Mata dia di keliling mata ni hitam. Tapi kebanyakan orang di kampung sana tidak percayalah sama dia.
yang dorong percaya nih dia memang ada pegang-pegangan. Dan selepas tuh uncle nih kan, dia telah jatuh sakit guys. Dan dia jatuh sakit nih, pegang-pegangan dia tuh sampai sekarang 2024 dia masih simpan, dan dia masih lagi piara benda tuh sebenarnya. Jadi bila dia sudah jatuh sakit, dia ini ada anak satu. Jadi anak dia ini telah berkawin sama seorang pastor. Bila dia sudah jatuh sakit nih guys, dia punya sakit nih boleh dikatakan kronik juga. Apa yang menghairankan saya, dia sakit guys. Bila dia sudah dimasukkan di hospital, dokter cakap sama anak dia ini, yang dia ini 50-50 lagi. Maksudnya 50-50 ini ada kemungkinan dia tidak boleh hidup lagi, disebabkan dia kena pendarahan begitu. Dia kena stroke lah begitu. Selepas 2 minggu dia di hospital nih, dia telah dikembalikan pergi di rumah. Jadi saya tanyalah sama saya punya beliau, macam mana keadaan dia. Beliau saya cakap dia sudah akan hantar pergi rumah. Masa tuh saya heran, macam mana dia boleh sihat begitu. Ada cerita dia masa dia di hospital nih. Dia punya menantu nih datang pergi melawat dia di hospital. Masa tuh dia masih koma, tidak sadarkan diri. Di sebelah katil dia nih ada seorang lelaki. Dorang cakap, dorang nampak lelaki ni, orang tua ni, uncle-uncle ni, dorang nampak dia macam kira macam dukun ya lah, macam bomo. Lepas tu menantu dia tanya sama ni uncle, dia mau minta kepastian lah sama dia punya bapak mentua ni. Dia tanya tu uncle, dia cakap macam ni, kalau kau nampak dia ni macam ada pegang-pegangan kah? Lepas tu uncle tu jawab, memang ada tu. Dia cakap begitu. So di sana lah juga terbuktinya juga dia ni ada pegang-pegangan ya. Uncle tu bagi tahu sama dia punya menantu ni, itulah yang kasih lindung dia sekarang. Itulah kenapa dia masih panjang umur. So kalau dokter sudah cakap 50-50 nih guys, dia punya peratus untuk mau hidup memang sudah sebenarnya. Tapi disebabkan oleh pegang-pegangan yang dia jaga nih kan, yang dia kasih pelihara nih, telah kasih lindung dia. Jadi selepas dia balik daripada hospital, dia tidak dikembalikan di rumah anti saya. So benda tu yang pegang-pegangan yang dia pegang ni sebenarnya dia simpan di rumah anti saya. Tapi anak dia telah bawa dia pergi di rumah dia punya husband, di rumah menantu dia. So dipisahkan lah. Jadi apa yang terjadi selepas tu, bila uncle saya tidak balik di rumah ni kan, anti saya sangat-sangat teruk kena ganggu masa tu. Macam-macam dorang dengar ada orang berjalan macam yang marah di rumah. Bila kita dengar pasal pegang-pegangan ni atau memelihara sesuatu lah, kita mestilah kena kasih makan dia. Jadi bila kita sudah tidak kasih makan dia, dia pasti akan marah. Dia mencari tuan dia. Contohnya dia macam kita menjual kita punya jiwa sama syaitan lah gitu. Jadi syaitan jaga kita, tapi bila kita langgar dorang punya undang-undang ataupun langgar peraturan yang dorang kasih sama kita, dorang akan makan kita punya jiwa dan kita akan meninggal. So begitulah yang terjadi di rumah tuh, di rumah anti saya nih. Tapi anti saya dorang bertahan saja. Dan kisah nih masih berlanjut sampai sekarang. Sebenarnya dia punya menantu nih, pastor nih, mau bakar benda tuh. Tapi bila dorang tanya sama dia punya mentua nih, bapak kepada cousin saya nih, uncle nih, dia tidak mau bagi tahu di mana terletaknya benda tuh yang dia pegang nih. So uncle nih sekarang dia masih hidup, tapi ada orang cakap kalau benda tuh sudah kena bakar, disitulah dia akan merasakan kesengsaraan dia, yang sakit dia sekarang. Saya mau bagi tahu kepada pendengar-pendengar di halaman Biar Page, ilmu seperti begini sebenarnya tidak bagus. Walaupun benda nih boleh menjaga ataupun melindungi diri kita, tapi kalau kita melanggar dorang punya peraturan ataupun kita melanggar dorang punya macam perjanjian lah kan, dia akan memakan diri kita sendiri sebenarnya. Sebenarnya kalau dia tidak dapat kasih cari pewaris benda nih kan, dia akan makan tuan dia sendiri. Jadi begitulah yang terjadi sama uncle nih. Dia tidak dapat bagi waris sama siapa-siapa sebab anak dia cuma seorang dan perempuan. Dan anak dia ini sangat kuat agama. Jadi itulah benda tuh makan dia sudah.
Nah, so kepada pendengar-pendengar di halaman Biar Page, jika Anda ada kisah berdasarkan pengalaman Anda tentang pegang-pegangan nih, ilmu sihir ataupun apa-apa saka, Anda boleh kongsikan kepada saya menerusi laman Facebook page saya Borneo Reaction ataupun menerusi Gmail saya selvin89 alias gmail.com. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel saya Selvin Junior, dan jangan lupa follow Facebook page saya Borneo Reaction, dan jangan lupa share kepada teman-teman Anda di luar sana untuk lebih banyak kisah seram saya kongsikan kepada Anda, kisah-kisah mistik ataupun kisah-kisah pembunuhan di luar sana yang belum pernah Anda dengar. So, bertemu lagi kita di next penceritaan kisah seram tengah malam Anda.